beberapa hal berkaitan dengan makhluk hidup, yaitu persisnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Alat yang saya bawa adalah pulpen, buku, modul ajar praktikum IPA di SD, serta handphone. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Di sini ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah bergerak, bernafas, membutuhkan air dan makan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak dan peka terhadap rangsang. Di sini dalam video saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tanaman atau tumbuhan. Yuk kita simak bersama. Yang pertama ada bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen akan digunakan untuk membakar zat makanan sehingga menghasilkan energi. Reaksi oksigen sebagai berikut. Organ pernapasan makhluk hidup. Yang pertama ada mamalia, menggunakan paru-paru. Serangga menggunakan trakea, sementara ikan menggunakan insang. Dan pada tumbuhan melalui stomata. Yang kedua, membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Bergerak adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain. Gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak pasif, yaitu gerak yang mudah untuk diamati karena terjadi perpindahan tempat. Yang kedua adalah gerak pasif, yaitu gerak yang sulit diamati karena tidak terjadi perpindahan tempat. Yang keempat, ada tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Pengertian tumbuh adalah pertumbuhan, jumlah, dan ukuran sel yang tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan.
Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Sementara pengertian perkembangan adalah perubahan. Nah, yang kelima, berkembang biak, di mana setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, untuk melestarikan spesiesnya dan mencegahnya dari kepunahan. Untuk jenis perkembangbiakan makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu seksual, di mana generatif, dan aseksual, di mana vegetatif. Yang keenam, peka terhadap rangsangan, yaitu semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adapun macam-macam rangsangannya, seperti yang pertama ada cahaya, yang kedua panas, yang ketiga dingin, keempat bau, kelima sentuhan, keenam gravitasi, dan yang terakhir adalah rasa. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat racun dari dalam tubuh disebut sebagai ekskresi. Bentuk organ ekskresi pada makhluk hidup seperti pada gambar. Yang pertama ada gambar tumbuhan, yang kedua ada gambar manusia. 8. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup, dinamakan adaptasi.